pada satu ketika, ya, kita misalnya harus melakukan sebuah kegiatan, apa saja, memasak kah, ya, atau menjahit kah, atau mau ketemu orang kah, atau mau bicara sama suami, sama anak gitu ya, kita balik, duduk tenang, tarik nafas biasa saja, terus rasakan bagian diri kita, adakah yang berbeda area tersebut, bisa lebih hangat, bisa lebih deg-degan, atau pokoknya ada sesuatu. Berarti tubuh sedang memberikan pesan, ya. Biasanya, misalnya Bu Isa ya, ada sesuatu yang mau Bu Isa kerjakan dan itu sesuatu yang cukup penting, ya. Katakanlah siang hari ini nih, cerita aja juga ya, karena kalau Bu Isa selalu cerita real, ya. Bu Isa harus ke Polda, ke kantor polisi untuk juga mengurus berkas-berkas kasus ya. Sewaktu telepon kemarin, penyidik telepon, ya Bu Isa harus langsung merasakan tubuh, harus merasakan sinyal tubuh, ada apa, walaupun tetap di kursi kerja ini. Oh, ya, bagian sini. Ya, berarti ada pesan dari bawah sadar bahwa segera kamu buat sebuah niatan untuk men-setting kegiatanmu karena ya kamu mau dipanggil polisi nanti siang kan gitu. Bu Isa nih memang kerja sama polisi, tapi tetap aja kalau dipanggil polisi kan pasti ada gitu ya. Nah, oh di sini kemarin. Maka sebelum melanjutkan sebelum seminar kedua kemarin, Bu Isa langsung gini, ya, baca basmalah terus ngomong, wahai Aisyah Dahlan, ya kamu tenang ya, insya Allah lancar, dimudahkan Allah, ya semuanya baik untuk hal-hal yang baik. Habis itu udah enak. Jadi, bawah sadar kita ini selama ini memberikan ya sign, memberikan ya tanda di tubuh kita pada saat kita mau menghadapi sesuatu yang lebih serius atau lebih besar atau yang membuat emosi turun. Kan biasanya kita pakai tarik nafas ya, selama ini kita latihannya ya. Itu juga bisa. Ya. Atau 3M, mengaku, meminta mengangkat dan meminta ya. Itu juga bisa, atau allowing, itu juga bisa. Ya, hari ini kita tambahkan lagi tekniknya dengan memperhatikan sign tubuh, bagian mana yang ya sedang memberikan tanda, dan itu yang diusap langsung. Ya, nah, satu ketika juga beberapa minggu lalu Bu Isa harus ya dapat kabar adiknya Bu Isa satu keluarga sakit. Ya, sudah kita istirja, sudah istighfar, kemudian ada bagian tubuh yang ngasih tanda. Berarti saya belum terlalu naik level emosinya. Bagian manakah itu? Ya, panggul. Wah, itu diusap-usap sambil bicara, wahai Aisyah Taimuria binti Dahlan Husain, tenang, insya Allah adikmu dan istrinya dan anak-anaknya dalam lindungan Allah. Jadi itu panggulnya bisa Ibu bisa usap-usap. Ulang-ulang, wahai Aisyah. Apa yang terjadi? Itu yang luar biasa, ya. Itu hilang rasa pegal di punggung dan tenang, ya, tenang. Jadi ini juga satu teknik. Karena biasanya kita, ya, pada saat kita mendapat berita kah atau ingin mengerjakan sesuatu yang agak serius di luar kebiasaan, misalnya gitu ya, itu kan tubuh kita ada yang nggak enak ya. Nah, tapi kita meremehkan dia. Padahal kalau kita duduk tenang dulu, ya, kemudian kita usap-usap bagian tubuh tersebut, maka kesadaran yang subconscious ini terbangkitkan kembali, ya. Dan ingat bahwa emosi itu di bawah sadar, ya kan? Watak kita di bawah sadar, habit kita di bawah sadar, trauma kita itu ada di subconscious mind, maka tubuh waktu kita usap-usap, dia akan memberi pesan ke otak emosi, ya, ke semuanya tubuh kita, ke hormon-hormon, karena kalau kita usap-usap kayak gini itu akan menstimulasi hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Seperti itu. Ya. Nah, sambil istighfar gimana Bu Isa? Itu bagus banget. Itu sudah masuk ke kesadaran yang suprasadar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru kita bicara sama tubuh. Ya.
Nah, ini jadi tambahan satu lagi untuk kita melatih bawah sadar kita agar semua teknik-teknik, kepingan-kepingan teknik yang kita pelajari kemarin, ya kita bisa aplikasikan. Dan itu dahsyat banget ya. Ya, dia bisa naik level emosinya ke level mutmainnah, kemudian badan yang pegel-pegel pun langsung ya hilang gitu ya, dan ajaib gitu. Biasanya pakai kontrapen biasanya, tapi ini nggak pakai kontrapen. Asik, kan itu yang enak ya. Iya, oke. Bisa lanjut dulu sedikit ya. Lanjut untuk masuk ke suprasada. Artinya begini, adakah sebetulnya ya di dalam Islam hal-hal seperti ini? Ya. Nah sekarang bisa share screen lagi ya. Ya. Tubuh kita ini kan luar biasa ya. Kulit, daging, tulang, masya Allah. Ya. Untung ada kulitnya ya, dan untung kita harus pakai baju dan sebagainya menutup aurat ya. Karena kalau enggak nanti yang terdalam di tubuh seluler ya, terdalam di tubuh seluler adalah tulang, belulang. Dan kalau kita bicara tulang, ya ini dia nih tulang kita nih, Allah. Kita lihat dulu ya 3 dimensinya ya. Ini tulang. Kalau kita belajar kedokteran, kita pasti belajar ini tulang, bahkan bukan tulang yang palsu biasanya. Nggak tahu ya kalau kedokteran sekarang ya, kalau zaman dulu bisa tulangnya asli. Ya, kadang-kadang untuk supaya anak kedokteran belajar tulangnya diajak tidur sama-sama di tempat tidur untuk tahu ini tulang belulang ini luar biasa. Ya. Baik. Nah, Dr. Hamid Ahmad Hamid menyebutkan dalam bukunya Rihlah Al-Iman fi Jisim Al-Insan atau wisata iman dalam tubuh manusia, menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan persendian tulang manusia adalah 360. Ini yang terbaru ya, abad 21 ya, Dr. Hamid Ahmad Hamid ini. Bagian mana saja ya, jadi ini nggak usah dihafal lah ya, tulang belakang meliputi 147 persendian, ya 25 sendi, tulang-tulang belakang 72, tulang belakang dan rusuk 50, tulang-tulang belakang yang tonjolan kecil-kecil ini gitu ya, jadi tulang belakang 147 sendi persendian ya. Kemudian tulang tubuh bagian atas mencakup 86 persendian, ada 2 sendi antara tulang-tulang bahu, 6 sendi di tulang-tulang siku, 8 sendi di tulang-tulang pergelangan, nah ini kita nggak kelihatan ya, dan 70 sendi di antara tulang-tulang tangan. Ya. Kemudian di bagian dada mencakup 24 persendian, 2 sendi antara tulang dada dan rongga dada, 18 sendi tulang-tulang dada dan kepala, nanti ini ada di kepala ya. Selangka, belikat 2 sendi antara tulang belikat dan dada. Ini maksudnya dihitunglah oleh para ahli ya. Kemudian tulang bagian bawah mencakup 92 persendian, ya ada paha, tulang lutut, pergelangan kaki, telapak kaki ya. Kemudian bagian yang dalam ada 11 persendian ya. Dan kalau dijumlahkan itu 360 sendi. Ya, ini baru di abad 21 ya, karena sebelumnya di ensiklopedia tentang tulang itu sendi itu baru 206. Ya. Nah, ini ditemukan 360 sendi. Ya. Yang luar biasa adalah ya, dari Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia keturunan Adam diciptakan atas 360 persendian. Jadi jauh sebelum abad 21 dihitung jumlah sendi manusia, Rasulullah SAW sudah bilang bahwa kita ini terdiri dari 360 persendian. Artinya Rasulullah SAW ini bukan manusia sembarangan, memang betul-betul Allah yang mengajarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian barang siapa bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, dan beristighfar pada Allah, menyingkirkan batu atau duri atau tulang dari jalanan, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka sejumlah persendian itu telah berjalan menjauhi api neraka. Ya. Jadi pada saat kita seperti ini persendian kita ini ya, ini akan dijauhi api neraka. Ya. Bisa jadi perumpamaan api neraka bukan hanya yang di akhirat, tetapi juga yang di dunia. Ya. Kemudian dari Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian dan ia wajib menunaikan sedekah atas tiap persendiannya. Lanjutannya, hadis ini, kalimat baik yang diucapkan oleh seseorang adalah sedekah. Bantuan seseorang kepada saudaranya adalah sedekah. Seteguk air yang dia berikan adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Sedekah ini luar biasa ya, semuanya ini bisa menjadikan sedekah. Ya.
Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, atas setiap persendian masing-masing dari kalian ada sedekah setiap harinya. Setiap tasbih, subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar adalah sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan hal itu semua bisa diwakili dengan 2 rakaat yang dilakukan waktu duha. Masya Allah. Kita lihat dulu ya. Dan ini ada satu alat ya, namanya isokronik ya. Ini binaural dan isokronik tones ini Bu Isa waktu belajar hipnoterapi ya, pasang ini di kepala ya. Ada alat yang ada di kepala ya. Kemudian gelombang otak pada saat sadar normal ini ya, pada saat kita sadar normal ya. Ngomong-ngomong normal itu begini nih bentuknya. Tajam-tajam itu gelombang otak kita gitu ya. Dan pada saat sudah mulai rileks, tarik nafas, ya, ini seperti ini. Tapi yang luar biasa pada saat tadi, ya, bertasbih, subhanallah, ya, bertahmid, alhamdulillah, ya, bertahlil, la ilaha illallah, dan bertakbir, Allahu Akbar. Itu gelombang otak sangat rileks, sangat fokus, dan sangat reseptif. Reseptif ini rata kayak gini. Nyaman sekali badan kita. Dan ini bukan sekedar bahwa ya kalau kita bertasbih nyaman, bukan, ini ada alat ya yang ditaruh di kepala kita dan kita lihat monitor seperti ini. Jadi nggak main-main ya. Jadi kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir itu nggak main-main, itu ada yang bekerja dalam lafaz kita langsung ke otak ya, membuat gelombangnya menjadi sangat rileks, dia masuk ke gelombang alfa yang dalam, terus juga tubuh langsung rileks. Kenapa? Karena sistem saraf membawa pesan tersebut. Ya, pesan ke seluruh tubuh. Nah, ini yang luar biasa. Untuk apa sih Bu Isa sebetulnya? Ya, kita bisa pada saat barangkali teman-teman pada saat nih, ya, apalagi mungkin usia badan kita sudah sering terpakai, atau tadi kita mendapatkan berita kaget atau ingin menghadapi sebuah pekerjaan yang ya di luar kebiasaan. Tadi kita rangkaikan dengan subconscious mind tadi, kesadaran bawah sadar yang dibunyikan atau disainkan oleh tubuh gitu ya. Nah, kita pakai itu. Kita sambil bagian dada misalnya ya, kita tadi bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar. Usap-usap ya, sukai sadahlan ya, tenang. Nanti kamu siang ini insya Allah jalannya lancar ke Polda Metro Jaya, misalnya gitu ya, bertemu teman-teman polisi, jadi polisi bilang aja teman, gitu ya, teman-teman penyidik untuk menambahkan berkas, tenang. Terus bisa cari lagi, ada nggak bagian tubuh yang mau ngasih tahu lagi bahwa salah satunya ada yang nggak nyaman, oh iya ya, perut, ya, lagi,